Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Emi, di channel YouTube Prasino. Berbicara soal kampus atau universitas, pasti yang ada di benak kalian adalah sebuah tempat yang sangat mewah atau sangat nyaman digunakan untuk berbagi ilmu atau mendapatkan ilmu. Namun, ternyata ada beberapa universitas atau kampus di Indonesia yang memiliki kisah horor atau mistis yang legenda sampai saat ini. Kita tidak tahu ini cerita apakah benar atau hanya hoaks saja. Namun cerita ini diangkat dari beberapa pengalaman mahasiswa yang pernah kuliah di sana. Berikut adalah universitas atau kampus yang memiliki cerita horor atau mistis yang melegenda sampai saat ini. Sebelum memulai videonya, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Informasi ini aku dapatkan dari websitenya IDN Times. Jadi aku bakalan menceritakan kembali di video kali ini. Yang pertama adalah kampus UI atau Universitas Indonesia. Universitas ini adalah universitas nomor 1 terbaik di Indonesia. Namun ternyata universitas ini memiliki kisah horor atau mistis di belakangnya. Cerita horor yang dialami oleh mahasiswa UI di sana itu ternyata sudah banyak yang tahu. Apalagi konon katanya terdapat arwah penasaran dari seorang gadis yang katanya gantung diri. Tak jarang juga sering terjadi ketika ada mahasiswa yang melintasi di gedung UI Depok. Mereka pasti akan melihat sosok gadis tersebut sedang berjalan dengan tertatih-tatih dengan kepala yang terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis tersebut memiliki wajah yang pucat, bibir biru, dan lidah yang menjular. Beberapa mahasiswa juga mengalami kejadian horor lainnya, seperti mendengar suara gong yang berbunyi sendiri di dalam ruangan. Bahkan ada mahasiswa UI yang pernah menginap di ruangan tersebut, lalu pernah melihat sosok seorang nenek yang muncul secara tiba-tiba. Ternyata cerita horor yang terdapat di kampus UI ini tidak hanya baru sekarang, namun sudah beredar dari generasi ke generasi dan sudah melegenda pastinya. Selanjutnya adalah Institut Teknologi Bandung atau disebut dengan ITB. ITB pernah mengadakan sebuah pesta yang dinamakan dengan Fancy Night. Ternyata di balik kemeriahan pesta ini banyak sekali kejadian mistis atau horor yang terjadi pada saat pesta itu berlangsung. Biasanya di acara pesta yang diadakan oleh ITB ini dihadiri oleh mahasiswa yang ada di sana. Namun ternyata pesta ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa saja, melainkan juga dihadiri oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sana. Saat acara pesta itu berlangsung, ada kakek-kakek atau anak-anak yang ikut serta memeriahkan acara pesta tersebut. Padahal acara pesta tersebut hanya dihadiri oleh mahasiswa saja atau anak-anak muda. Namun yang hadir di sana terdapat kakek-kakek atau aki-aki dan anak-anak yang ikut memeriahkan acara tersebut. Dan mahasiswa di sana pun terheran-heran mengapa ada kakek-kakek atau anak-anak yang ikut serta memeriahkan acara tersebut. Dan mereka tidak tahu dari mana asal mereka datang. Dan gak hanya itu, ternyata terdapat cerita horor lainnya, yakni sering ada sosok penampakan perempuan yang berambut panjang yang sering menampakkan dirinya ketika ada mahasiswa yang berkeliaran di Taman Sari atau melintasi Taman Sari. Nah, perempuan ini atau sosok ini selalu menampakkan dirinya seperti melihat orang-orang yang sedang lewat di sana. Ya Allah. Cerita-cerita tersebut ternyata sudah beredar di kampus ITB ini, sehingga mahasiswa di sana itu menyebutnya kampus ini bukan Institut Teknologi Bandung, melainkan Institut Terjurik Bandung. Sabar ya teman-teman. Yang ketiga adalah Institut Pertanian Bogor. Tidak kalah menyeramkan dari kampus lainnya, kampus IPB ini memiliki kisah yang sangat menyeramkan juga di baliknya. Dan ini dialami oleh mahasiswa yang pernah tinggal di asrama Rusunawa IPB. Cerita ini bermula dari sekelompok mahasiswa atau anak yang sedang bermain Uno hingga larut malam di sebuah kamar. Dari saking asiknya mereka tuh main sampai lupa waktu. Dan pada saat itu ternyata jendela mereka itu nggak ditutup. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela mereka dan lalu mengatakan seperti ini, Dek,
jendelanya ditutup ya, lekas tidur. Karena mereka masih sibuk main dan mereka hanya mengiyakan dan mengucapkan terima kasih ke bapak tersebut. Barulah beberapa saat kemudian mereka tersadar tidak mungkin ada seorang bapak-bapak yang bisa mengetuk jendela mereka karena mereka ada di lantai 5 yang ketinggiannya tidak lebih dari 20 meter. Setelah mereka sadar, mereka langsung ketakutan dan berlarian keluar. Tak hanya itu, ternyata ada mahasiswa IPB juga lainnya yang mengalami kejadian yang serupa, namun ini lebih menyeramkan. Pernah di suatu ketika ada sekelompok mahasiswa yang lagi ngobrol sampai tengah malam di sebuah ruangan. Di sela-sela waktu tersebut, terdengar suara ketukan pintu dari luar yang mengatakan, "Saya orang sebelah." Nah, ketika salah satu temannya membuka pintu tersebut, tiba-tiba ada sosok penampakan hantu dengan kondisi badan yang sebelah atau cuman separuh badan. Aduh. Selanjutnya adalah UB atau Universitas Brawijaya. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa yang pernah mengalami kejadian horor di kampus UB ini. Pernah ada beberapa mahasiswa yang sedang berjalan di kampus di malam hari. Lalu mereka melihat ada seorang lelaki atau pria yang sedang duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga dan penasaran, mereka akhirnya menghampiri pria tersebut dan menanyakan kenapa pria ini sendirian. Ketika pria misterius ini berbalik, dan mereka terkejut karena pria ini tidak memiliki muka atau memiliki muka yang rata, tidak memiliki hidung, mulut, mata, atau telinga. Selanjutnya adalah Universitas Diponegoro. Menurut pengalaman dari seorang alumni mahasiswa yang pernah kuliah di kampus ini, beliau pernah mengalami kejadian horor, yakni dia pernah mendengar suara berisik dari sebuah tembok atau triplek seperti suara cakaran tembok yang dicakar menggunakan kuku yang sangat tajam di sebuah ruangan FH. Sementara di gedung S1 FH ini di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu yang bermuka rata dan hantu gadis kecil yang bermata merah dan melotot. Saking seramnya, gedung Undip ini kosong ketika sudah selesai maghrib. Tidak hanya itu, ternyata di gedung-gedung lain selain gedung FH ini terdapat juga penampakan-penampakan dari sosok wanita seperti kuntilanak yang sering menampakkan dirinya di ruangan-ruangan yang terdapat di sana. Selanjutnya adalah Universitas Airlangga. Cerita yang lumayan terkenal di kalangan mahasiswa UNIR adalah sosok hantu wanita yang sering kali menangis di area parkiran. Jika kalian atau mahasiswa di sana melihat atau menoleh sumber suara tersebut, kalian akan ditampakkan dengan penampakan wanita tersebut sedang tertancap pisau di perutnya. Ya Allah. Dulu katanya sosok ini adalah seorang wanita yang pernah bunuh diri di area parkiran tersebut, yang katanya dulu itu adalah sebuah pohon gitu loh teman-teman. Dan tidak hanya itu, katanya juga sering ada penampakan ketika waktu maghrib sampai isya jam 11. Nah, mereka tuh seringkali melihat sosok pasangan misterius yang sering menampakkan dirinya di depan mahasiswa, dan gak jarang mereka juga mengalami seperti ketika mereka ditampakkan oleh penampakan tersebut, mereka akan seperti tidak bisa berjalan dan jatuh secara tiba-tiba. Benar atau tidak, cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa UNIR. Nah, gimana mau teman-teman mahasiswa UNIR, apakah itu cerita itu benar atau gimana, atau mungkin ada cerita versi lainnya? Kalian boleh komentar di bawah. Next, selanjutnya adalah UM atau Universitas Negeri Malang. Cerita ini bermula dari beberapa mahasiswi yang katanya sedang menikmati wifi di malam hari di area taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Nah, waktu itu katanya mereka kan duduknya berseberangan gitu, posisinya yang saling berjauhan. Nah, salah satu dari temennya itu ngingetin bahwa temennya ini untuk segera meninggalkan tempat tersebut melalui telepon. Namun pada saat itu juga ternyata ada seorang pria yang mengingatkan juga
bahwa temennya ini untuk pulang. Ternyata cewek ini baru menyadari ketika bolpennya tuh terjatuh, dan waktu mengambil bolpen tersebut, ia melihat dari bawah ke atas bahwa pria ini tidak memiliki kaki, atau pria ini kondisi badannya itu separuh atau melayang. Lalu pria ini mengatakan, "Kamu pulang karena sudah malam, apa pulang karena sudah tahu?" Gimana perasaan mbak-mbak itu ya? Niat hantu ini mungkin baik ya, karena cewek itu nggak baik kan kalau tengah malam atau malam-malam di luar atau di taman gitu kan. Jadi mungkin hantu ini kayak mengingatkan mbak-mbak tersebut untuk segera pulang, karena tidak baik untuk seorang cewek itu malam-malam di area tersebut gitu. Ya Allah, di mana? Next, selanjutnya adalah Universitas Negeri Semarang. Pasti teman-teman, jika dosen kalian berhalangan atau tidak bisa masuk ke mata kuliah tersebut, pasti dosen kalian tuh meminta untuk mengganti jam mata kuliah kalian. Nah, ini terjadi juga sama salah satu kelas di UNES. Nah, ini katanya dosennya tuh minta diubah jam mata kuliahnya tuh diganti ke jam 17.30 menjelang maghrib. Nah, pada saat udah menjelang maghrib, pada saat mahasiswa udah datang dan satu persatu udah masuk ke kelas, dan ternyata dosennya ini udah ada sebelum mereka datang. Dan anehnya, dosen ini hanya terdiam saja. Dan pada saat yang bersamaan, ketua kelas dari kelas tersebut mendapatkan SMS dari dosennya yang mengatakan bahwa dosennya ini tidak bisa hadir atau lebih baik mengosongkan kelasnya karena ada kepentingan mendadak. Karena menjanggal, dosen aslinya ini yang di SMS-in ini meminta untuk ketua kelas melihat kondisi kaki dosen yang ada di depannya. Lalu ketua kelas ini berpura-pura menjatuhkan bolpen tepat di bawah kursi atau mejanya. Nah, pada saat itu juga ketua kelas ini melihat bahwa dosennya ini tidak memiliki kaki atau posisinya melayang. Segeralah ketua kelas ini menginformasikan kepada teman-temannya melalui grup chat untuk memberitahukan bahwa temannya untuk disuruh keluar satu persatu tanpa teriakan. Ketua kelas itu melakukan hal itu karena dia tahu kalau yang di depan dia itu bukan dosen, melainkan hantu. Namun tiba-tiba dosen gaib tersebut atau dosen hantu tersebut menghampiri ketua kelas tersebut ke belakang, lalu mengatakan, "Kamu sudah tahu saya ya?" Nah, pada saat itu juga ketua kelas lari kencang dan berteriak keluar dari kelas tersebut. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, ada yang mengatakan bahwa cerita ini adalah hoax atau dibuat-buat. Entah benar atau enggaknya, tapi cerita ini pernah membuat gentar satu mahasiswa atau satu kampus di kampus UNES ini. Nah, itulah teman-teman universitas yang katanya memiliki cerita horor atau mistis yang melegenda sampai saat ini di kalangan mahasiswa yang ada di sana. Apakah kalian adalah salah satu dari mahasiswa yang universitas aku sebutkan tadi? Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang serupa? Kalian boleh komentar di bawah, atau mungkin aku tidak menyebutkan kampus kalian yang padahal menurut kalian tuh kampus kalian sendiri tuh memiliki cerita yang horor. Kalian boleh komentar di bawah, nanti aku bisa buat part keduanya. Oke teman-teman, itu saja video yang dapat aku sampaikan kali ini. Semoga aja menghibur. Nah, itu saja videonya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Aku tidak sabar ketemu lagi kalian di next video. Bye-bye.